Habis ngapain lo, Kak? Habis main basketball. Oh ya. Itu jangan buang sampah sembarangan. Dan menyebabkan banjir. Sampah di Indonesia sangat banyak. Oh ya, maaf ya. Aku akan tidak membuang sampah sembarangan lagi. Sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang dampak terburuk yang dihasilkan dari membuang sampah sembarangan. Sebelum itu, dikutip dari mmc.go.id, sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia loh. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Ketahuilah, membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan ya. Padahal kita tahu tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Dan perlu diketahui lagi nih, sampah yang di pinggir jalan itu lebih banyak loh ternyata daripada sampah yang ada di tempat sampah sebenarnya. Dan akibatnya membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak biasa dan tidak boleh dianggap remeh ya teman-teman. Kemudian dikutip dari tempo.co, ternyata masih banyak loh dari masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Padahal perlu diketahui nih, mengotori lingkungan itu memiliki banyak dampak buruk loh yang berpengaruh pada kesehatan manusia. Mulai dari demam berdarah, hepatitis A, hingga cacingan. Dan itu semua hanyalah beberapa contoh penyakit yang bisa timbul akibat kebiasaan buruk ini. Sahabat TK21, dalam skala yang lebih besar, sampah yang sering kita buang sembarangan ternyata bisa menumpuk loh di saluran air maupun sungai, dan bahkan bisa berujung mengotori laut. Ketahuilah, jutaan ton sampah yang mengambang di laut saat ini telah mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang sering dikonsumsi manusia. Dan apabila terus dibiarkan, kondisi ini bisa mengancam salah satu sumber pangan manusia. Sampah yang dihasilkan dari rumah atau individu umumnya bisa dibagi menjadi sampah organik atau anorganik ya. Adapun pengertian sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dan berasal dari bahan-bahan yang bisa membusuk, seperti sisa makanan, kulit buah, dan batang sayur-sayuran. Sementara sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat terurai, tetapi umumnya bisa didaur ulang, seperti yang terbuat dari plastik dan kaleng. Sahabat TK21, jika dibuang sembarangan, sampah organik maupun sampah anorganik itu bisa menjadi tempat bakteri dan bahkan bisa menjadi tempat tumbuh suburnya parasit. Dan sampah-sampah ini juga akan mengundang berbagai binatang yang bisa menjadi vektor atau pembawa penyakit, yaitu seperti tikus, kecoa, dan nyamuk. Sahabat TK21, sampah yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia ternyata bisa melalui dua cara loh, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Mau tahu bagaimana prosesnya? Yuk kita simak videonya terus, jangan di skip ya. Penularan secara langsung. Sahabat TK21, sampah yang dibuang sembarangan bisa saja disentuh orang lain ya. Contohnya saat ada anggota badan yang bersentuhan dengan sampah, itulah bakteri atau kuman dan parasit akan berpindah ke tubuh, sehingga menyebabkan berbagai penyakit. Buang sampah sembarangan, terutama yang tajam seperti kaleng dan kaca, juga akan meningkatkan risiko sampah tidak sengaja terinjak atau menyebabkan orang lain terluka. Saat kulit terluka, maka bakteri akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan penyakit. Yuk kita berhati-hati ya teman-teman dalam membuang sampah bahkan saat berjalan. Penularan secara tidak langsung. Sahabat TK21, penularan secara tidak langsung dapat terjadi melalui vektor atau hewan pembawa penyakit seperti tikus, lalat, kecoa, bahkan sampai nyamuk. Mereka semua bisa menjadi kendaraan untuk bakteri, virus, cacing, dan berbagai penyebab penyakit lainnya untuk masuk ke tubuh. Seperti pada lalat misalnya, yang bisa membawa bakteri ke makanan yang kita konsumsi, atau nyamuk yang bisa membawa virus dengue dan menularkannya dari satu orang ke orang lain. Ya sahabat TK21, itu tadi jenis penyakit akibat membuang sampah sembarangan.
Ingat ya, selalu ada penyakit yang bisa timbul akibat membuang sampah sembarangan. Di antara dampak buruk membuang sampah sembarangan adalah penyakit seperti tetanus, hepatitis A, cacingan, demam berdarah, keracunan makanan, infeksi kulit, bahkan sampai tracheoma. Ada pula infeksi salmonella, shigellosis, dan gastroenteritis. Penyakit seperti hepatitis A dan demam berdarah adalah penyakit yang mudah menular. Dan wabah hepatitis A pernah terjadi di Depok, Jawa Barat, dan Pacitan, Jawa Timur loh. Dan sebab penyakit inilah menginfeksi banyak orang hanya gara-gara satu orang yang kurang bisa menjaga kebersihan. Nah sahabat TK21, kita supaya bisa selalu menjaga kebersihan ya, menjaga kesehatan, dan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan, oke? Beberapa jenis sampah plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan kembali jika penanganan dan pengolahan sampah dilakukan dengan baik. Ada yang bisa dilebur dan dibuat plastik kembali atau benda lainnya. Ada yang dijadikan bahan campuran aspal, ada juga yang diolah menjadi bahan bakar. Namun, di Indonesia sendiri, baru sekitar 10-15% sampah plastik yang diolah kembali. 60-70% tertimbun di tempat pembuangan akhir, dan sisanya terbuang ke lingkungan. Bahkan sekitar 50% sampah yang ditemukan di laut adalah sampah plastik. Mengapa ini berbahaya? Karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai secara alami di lingkungan. Kalau kamu membuang plastik hari ini, maka sampai kamu memiliki cucu atau bahkan cicit, sampah plastik tersebut masih ada atau bahkan tetap utuh. Plastik membutuhkan waktu puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun untuk bisa terurai di lingkungan. Sebelum terurai, volume plastik yang menyebar di mana-mana menimbulkan banyak masalah bagi lingkungan dan makhluk hidup. Apa itu sampah organik dan anorganik? Tahukah kamu kalau sampah itu terbagi menjadi beberapa kategori? Yang dimaksud dengan sampah itu sendiri adalah material sisa yang sudah tidak diinginkan lagi setelah berakhirnya suatu proses. Contohnya, seperti saat kamu mencuci tangan dan mengelap tanganmu dengan tisu. Setelah itu, tisu tersebut tidak terpakai kembali. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua kategori, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk atau dapat terurai dengan sendirinya, seperti sayuran, daging, buah-buahan, atau kita sering menyebutnya dengan sampah dapur. Selain itu juga daun-daun kering, ranting pohon, hingga kotoran hewan termasuk dalam kategori sampah organik. Sedangkan, sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat membusuk. Dengan kata lain, membutuhkan bantuan bahan lain untuk dapat mengolah sampah anorganik. Contohnya, botol bekas air mineral, kantong plastik, kaleng, kaca, dan lain sebagainya. Selain kedua jenis tersebut, terdapat juga jenis ketiga, yaitu B3, atau yang dikenal dengan bahan berbahaya beracun. Biasanya sampah yang termasuk dalam kategori B3 ini adalah pembersih lantai, kamper, oli, baterai, aerosol, hingga obat anti nyamuk, dan lain sebagainya. Alasan utama barang-barang tersebut termasuk dalam sampah B3 adalah karena beracun, mudah terbakar, atau mudah meledak. Sudah siapkah kamu memilah sampah?